Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang di dunia ini melihat beragama itu membuat hidup menjadi rumit atau complicated. Karena ada banyak aturan ini dan itu. Saudara, apakah kekristenan seperti itu? Saudara, Tuhan Yesus, Dia datang supaya kita dimerdekakan dari seluruh keruwetan yang seperti itu. Dan Dia ingin kita mengalami damai sejahtera di dalam Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara merenungkan sebenarnya bahwa Tuhan itu lebih sederhana daripada manusia? Saudara, seringkali manusialah yang membuat segala sesuatu itu menjadi rumit. Sebenarnya apa yang Tuhan kehendaki dari manusia? Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa ada hukum yang terutama, itulah hukum kasih. Dan saudara, Alkitab mengatakan bahwa seluruh aturan hukum Taurat bergantung kepada kedua hukum itu. Yaitu, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Saudara, pada dasarnya dari hukum yang terutama ini berbicara tentang relasi. Yaitu relasi yang dibangun di dalam kasih. Pertama, relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, relasi kita dengan sesama. Hukum-hukum Allah pada hakikatnya adalah bagaimana relasi itu dapat dibangun. Saudara, bukankah itu kehidupan manusia? Saudara, kerusakan relasi dengan Allah itu berakibat kebinasaan. Dan kerusakan relasi antar manusia juga dapat menimbulkan kebinasaan. Antara lain permusuhan, saling membunuh, peperangan di dunia ini. Saudara, sadarkah kita bahwa Tuhan Allah memberikan hukum-hukumnya bagi kita agar kita dapat menghidupi kehidupan, bukan menghidupi kebinasaan. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 2 ayat 23 sampai 28. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini terkait dengan Sabat dan terkait dengan bagaimana murid-murid itu mengambil bulir gandum, lalu membukanya dengan tangannya, lalu memakannya. Dan orang Yahudi melihat ini pelanggaran kepada hukum hari Sabat. Dan Tuhan Yesus memberikan kisah ketika Daud dan kawan-kawannya membutuhkan makanan, maka Dia menerima makanan yaitu berupa roti sajian yang sebenarnya tidak boleh dimakan oleh orang pada umumnya. Tapi pada masa itu ketika Daud dan kawan-kawan membutuhkannya, maka Ahimelek memberikannya. Karena pada zaman itu Ahimelek lah yang menjadi imam besar. Dan saudara, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hal ini, Tuhan Yesus bukan menyebut Ahimelek, tetapi Tuhan Yesus menyebut Abiatar, imam besar. Saudara, ada banyak orang merasa bahwa teks seperti ini merupakan sebuah kesalahan. Sehingga banyak orang berkata Alkitab tidak sempurna, mengandung kesalahan secara sejarah. Namun saudara, ada banyak ahli Alkitab sudah menyampaikan bahwa ini bukan kesalahan sejarah. Dan saudara, ketika kita membaca di dalam 2 Samuel pasal 8 ayat 17 dan 1 Tawarikh 18 ayat 16, maka di situ ditulis Ahimelek bin Abiatar. Jadi ternyata
ayahanda daripada Ahimelek namanya juga Abiatar. Sama seperti anak Ahimelek namanya Abiatar. Dan saudara, di dalam Injil Markus ditulis waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar. Sebetulnya bisa diterjemahkan pada masa Abiatar imam besar. Saudara, kita masih ingat bahwa Abiatar itu adalah keturunan Eli. Dan Tuhan sudah menubuatkan pada zaman Eli bahwa keturunan Eli tidak akan lagi menjadi imam pada masa kemudian. Dan saudara, masa Abiatar ini adalah keturunan Eli yang terakhir yang menjadi imam besar. Karena kemudian diganti dengan imam besar Sadok. Mengapa? Karena Abiatar, anak Ahimelek, berkhianat dengan mendukung Adonia menjadi raja. Maka saudara, Tuhan Yesus mengatakan pada masa Abiatar imam besar. Yaitu saudara, Tuhan Yesus menekankan ini adalah masa terakhir keturunan Eli yang akan menjadi imam besar. Dan kemudian setelah Abiatar ini, maka digantikan oleh Sadok yang bukan keturunan Eli. Disitulah saudara-saudara, Tuhan Yesus berbicara bukan kesalahan sejarah, tapi Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ini adalah masa Abiatar imam besar. Artinya setelah ini terjadi pergantian imam besar kepada Sadok. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, hari Sabat atau Sabat itu adalah untuk kehidupan manusia. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Saudara, yang dipermasalahkan oleh orang-orang Yahudi adalah tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Dan mereka mendefinisikan salah satunya adalah pada hari Sabat tidak boleh mengambil bulir gandum, membukanya dan memakannya. Saudara, disitulah Tuhan Yesus memberikan contoh ketika Raja Daud dan kawan-kawannya sedang lapar. Lalu dia datang kepada imam besar Ahimelek, yaitu pada masa Abiatar imam besar, saudara-saudara. Lalu Ahimelek memberikan roti sajian kepada Daud dan kawan-kawannya. Saudara, lalu Tuhan Yesus berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Saudara, ketika Tuhan memberikan hukum tentang hari Sabat, saudara, semuanya adalah untuk kebutuhan kehidupan manusia. Saudara bisa membayangkan bagaimana Allah memberikan tanggung jawab bagi manusia yang disebut dengan mandat budaya, di mana manusia harus mengelola alam semesta ini, bumi ini, mengeksplorasi, atau dengan bahasa gampangnya, saudara-saudara, manusia harus bekerja. Saudara, jikalau Allah tidak memberikan perintah kepada manusia untuk menguruskan hari Sabat, saudara, manusia akan bekerja siang dan malam, dan seminggu 7 hari terus bekerja. Dan saudara, akhirnya manusia, sebagaimana barang apapun, ketika tanpa henti bekerja, dia akan kontra dengan kehidupan itu sendiri. Saudara, hari ini berapa banyak di antara manusia, orang-orang yang kita kenal, mereka tidak kenal lelah, bekerja tiap hari, saudara, tanpa henti. Saudara, pada akhirnya mereka harus menyadari keterbatasan dan kerapuhan ragawi, dan mereka mulai sakit. Saudara, Tuhan memerintahkan menguduskan hari Sabat supaya manusia tahu untuk berhenti dari segala pekerjaan yang mereka harus lakukan. Tapi bukan itu saja, saudara. Saudara, Tuhan mengingatkan bahwa manusia itu membutuhkan Tuhan. Disitulah hari Sabat Tuhan tentukan supaya manusia ingat akan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, mengingat Tuhan dalam hidupnya, itulah berbicara tentang Tuhan peduli atas kehidupan manusia. Saudara, perintah-perintah Tuhan supaya manusia bisa menghidupi kehidupan. Perintah-perintah Tuhan bukan supaya manusia menghidupi kebinasaan. Disitulah saudara, Tuhan Yesus berkata, roti sajian diberikan kepada Daud karena mereka tidak ada makanan lain. Saudara, hukum Sabat adalah untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, saudara, marilah kita
sangat menyadari hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, itulah kehidupan yang pro kepada kehidupan. Tetapi ketika saudara dan saya melanggar kehidupan itu, melanggar peraturan Tuhan itu, hidup dalam dosa, saudara sedang pro kepada kebinasaan. Karena Alkitab berkata upah dosa ialah maut atau kebinasaan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan hidup selama-lamanya. Yang kedua, saudara, pada Tuhan Yesuslah Sabat yang dapat kita terima dari Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Saudara, kata Sabat itu artinya perhentian. Saudara, perhentian di sini memang perhentian secara ragawi, di mana umat Tuhan bangsa Israel tidak boleh bekerja, beraktivitas seperti biasa. Tetapi mereka menguduskan hari itu untuk mereka bersekutu dengan Tuhan. Namun saudara-saudara, sebetulnya Sabat secara hakikat itu adalah, saudara, yaitu Sabat secara batinnya, di mana umat Tuhan bersekutu dengan Tuhan dan mengalami damai sejahtera Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa mendapat damai sejahtera? Saudara, bukan pada harinya, bukan pada hari Sabatnya, tetapi pada Tuhannya. Dan Tuhan Yesus berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya apa? Saudara, Tuhan Yesus berkata, dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Oleh karena itu dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya kalau saudara dan saya ingin mengalami Sabat, maka bukan berbicara hari, tetapi berbicara kepada siapa engkau percaya. Ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus, maka dalam hidupmu engkau ada Sabat. Ada damai sejahtera. Karena Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, yang tidak pernah dapat diberikan oleh dunia ini. Saudara, oleh karena itu, saudara, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan atau Sabat itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan kami tahu bukan kepada harinya, tetapi kepada Kristusnya kami mengalami Sabat itu. Karena Tuhan memberikan semuanya adalah demi kebaikan kami sebagai umat manusia. Supaya kami menghidupi kehidupan, bukan menghidupi kebinasaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.